Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik. Dan hari ini gue bakal buat list film terbaik dari aktor yang memang sedang naik daun. Dan gue rasa film-filmnya ini juga seru untuk kalian tonton di rumah. Yap, ini adalah 7 film terbaik yang dibintangi oleh aktor muda berbakat, yaitu Arie Irham. Sebagian besar film-filmnya ini mungkin bakal di ranah film romance, tapi ada juga sedikit yang bakal menyinggol film komedi dan horor yang juga gue rasa sangat-sangat rekomen untuk ditonton kalian. Tapi sebelum gue masuk ke dalam list film-filmnya, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info, di channel ini kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Mau kerja puluhan tahun di tokomu itu gak mungkin lah bisa beli kayak ginian lagi. Promise ini mungkin bukan jadi film yang memang punya porsi banyak untuk Arie Irham sendiri, tapi juga lumayan seru lah untuk kalian tonton. Menceritakan seorang cowok dari Jogja yang punya wajah tampan namun lugu dan sederhana bernama Rahman. Ia sangat berbeda dibandingkan dengan sahabatnya yang sudah bersama sejak kecil bernama Aji. Aji sendiri dikenal sebagai playboy yang suka gonta-ganti pacar dan tentu aja sangat royal dan periang. Aji ingin sekali merubah sifat dari Rahman, namun karena memakai cara yang salah, Rahman pun berubah drastis dan sering cekcok dengan kedua orang tuanya. Hingga suatu saat, Rahman pun bertemu dengan seorang gadis yang bisa mengerti akan perasaannya. Untuk filmnya dan storyline-nya sendiri menurut gue lumayan cukup seru, serta konfliknya sendiri juga lumayan cukup relate lah sama kehidupan orang-orang di Indonesia. Penggambaran tokoh yang lumayan cukup kental dan beberapa scene romance dan latarnya itu dibuat bukan di Indonesia, menambah mood up yang memang suka dengan sweet romance dan cerita yang seru. Arie Irham sendiri bisa dibilang kayak cameo gitu, dan di dalam scene yang memang dibuat khusus untuk dirinya sendiri. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian lagi cari-cari yang mana ada scene Arie Irhamnya, karena memang cukup lumayan dibuat kompres. Promise yang juga punya cerita menarik dengan penggambaran tokoh yang kental juga ini di rating 7,1 di IMDb. Anda siapa? Aku akan membawamu pergi ke tempat di mana semua pertanyaanmu akan terjawab. Rembulan tenggelam di wajahmu. Rembulan tenggelam di wajahmu masuk ke dalam sebuah film drama deep yang memang punya ciri khas yang berbeda dibanding yang lain. Menceritakan kisah dari seorang pengusaha kaya raya berusia 60 tahun bernama Ray yang dirinya sedang sekarat dan berbaring di rumah sakit. Dia dikenal sebagai pengusaha properti yang terus mengekspansi bisnisnya dalam jangka waktu yang panjang dan besar. Setelah melewati banyak hal yang membawanya kepada posisinya sekarang, Ray tetap sendirian dan kini sakit parah dan tidak bisa diobati. Tapi suatu saat Ray bertemu dengan pria misterius dan membawanya kepada kenyataan aneh yang selama ini diberikan kepadanya. Film ini sendiri punya pengambilan gambar yang lumayan cukup sangat memanjakan mata para penontonnya dan beberapa cerita yang lumayan cukup seru untuk kalian ikuti. Tapi ada beberapa yang mungkin agak sedikit mengganggu buat gua dan terlihat kurang begitu natural gitu. Yap, dari segi pendalaman para tokohnya atau para karakternya. Gue sangat menyayangkan banget sih, karena memang harusnya bisa lebih maksimal lah daripada yang ditampilkan pada filmnya. Arie Irham sendiri bakal berperan sebagai Ilham yang punya porsi sedikit namun cukup krusial di scene-nya yang memang gue juga suka sama gaya aktingnya di sini. Rembulan tenggelam di wajahmu yang bagus dari pengambilan gambar dan beberapa scene menarik yang ditampilkan ini di rating 6,1 di IMDb. What the hell is going on here? Ratu Ilmu Hitam. Ratu Ilmu Hitam ini adalah satu-satunya film horor yang memang jadi film terfavorit para penonton pecinta film horor. Menceritakan tentang 3 sahabat dari kecil bernama Hanif, Anton, dan Jeffrey yang berkunjung ke panti asuhan tempat mereka dibesarkan untuk menengok pengasuh mereka di sana bernama Pak Bandi. Mereka pergi ke tempat panti asuhan itu dengan istri dan anak-anak mereka. Namun selekas sebelum sehari tiba di rumah itu, muncullah serangkaian teror dan misteri aneh di rumah tersebut yang bertujuan untuk mengancam nyawa mereka masing-masing. Jujur buat film ini gue gak bakal rekomenin buat kalian yang memang lagi makan dan minum atau ngemil sesuatu, karena ada beberapa hal jijik yang bikin kalian muntah dan ada beberapa hal juga yang memang bikin geli gitulah sama fobia-fobia kayak apa ya. Pokoknya gue gak bakal sebutin di sini yang notabene gue sendiri juga pas ngebayangin udah jijik sih.
Tapi untuk dari segi plot story-nya atau film mencekam yang bisa dihadirkan di film ini, gue bakal kasih 2 jempol karena sukses banget bikin hal-hal thriller itu diimbangi sama misteri yang sangat seru. Ari Irham cukup tampil fresh di film ini yang memang juga bisa dikatakan tampil beda dari yang lain dan tentu aja masih sangat keren. Ratu Ilmu Hitam ini menjadi film horor thriller dari Indonesia dengan label 17 tahun dan di rating 6,7 di IMDb. Generations before us, we will carry on and find our own ways. How is your preparation? Bahasa Inggris mana belum? Generasi Micin. Generasi Micin ini mungkin adalah film komedi anak muda yang memang diisi kebanyakan sama selebgram dan YouTuber. Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Kevin yang didesak oleh keluarganya untuk lebih bersemangat ketika ia hendak pergi ke sekolah. Bagi Kevin sendiri, sekolah hanyalah tempat persinggahan belajar biasa yang sangat membosankan. Kevin sendiri mempunyai 3 sahabat yang memang punya kesukaan atau hal-hal yang tak masuk akal di sekolahnya. Suatu hari karena ulah jahil dari Kevin, keempat pemuda dan pemudi itu pun terlibat dalam suatu masalah serius di sekolahnya. Mungkin gue rasa film ini punya ciri khas keunikannya sendiri sebagai sebuah film layar lebar dari Indonesia dengan komedi yang lumayan cukup relatif di masyarakat Indonesia. Dengan punya cerita yang gak biasa, gue sendiri cukup terkesan dan gak bosan gitu nonton film ini dari awal sampai dengan filmnya selesai. Ari Irham sendiri masih belum jadi aktor utama di filmnya, tapi punya peranan yang cukup menarik dan juga punya porsi scene yang lumayan cukup banyak. Generasi Micin dari komedi Indonesia ini mungkin bakal jadi film dengan cerita menarik dan di rating 6,3 di IMDb. Ngapain kesini? Lagi duduk, natap kamu. Basi, ini bukan tahun 90-an. After Meet You. After Meet You bakal masuk lagi ke dalam sebuah film drama romance dari Ari Irham yang memang jadi favorit para penontonnya. Menceritakan seorang cowok terkeren dan tertampan di sekolahnya ditantang taruhan oleh teman segengnya untuk mencari pacar yang sudah pasti tidak tertarik sama si Ari tersebut. Gadis yang jadi taruhan itu bernama Ara dan juga menjadi gadis introvert serta pintar di sekolahnya dan susah banget untuk diajak ngobrol. Kalian yang memang suka sama film drama romance atau kisah cinta anak muda di sekolah, kalian mesti harus nonton film ini. Menurut gue film unik ini punya cerita menarik yang harus kalian ikuti dan scene per scene-nya pun cukup dibuat friendly lah sama para penontonnya. Walaupun gak terlalu meriah sama para aktor dan aktrisnya, tapi karena itu juga para aktor dan aktris muda yang memang masih fresh dan sedang naik daun ini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan akting dan terbukti sukses menjalaninya. Chemistry antara Ari Irham dan Yoriko Angelin gue rasa sih fine-fine aja ya, gak terlalu buruk dan juga nggak terlalu bagus, 50-50 lah. After Meet You yang juga masih jadi film romance terfavorit gua di tahun 2019 lalu ini di rating 7,5 di IMDb. Semua orang tuh cuma ngeliat gue dari muka gue doang. Makanya gue sering ketemu sama lo. Apalagi sama cewek yang waktu itu di atap. Terlalu tampan. Terlalu tampan ini mungkin udah sering banget gua review di video-video lain dan juga masih sangat rekomen buat kalian tonton. Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Kulin menghadapi sebuah masalah selama belasan tahun karena punya wajah yang terlalu tampan dan gak bisa hidup dengan normal. Kulin selalu menghindari masuk ke sekolah reguler dan memilih untuk menghabiskan hampir 100% hidupnya di dalam sebuah rumah. Tapi semua itu berubah saat Kulin melihat perempuan yang memandang bukan karena wajahnya tapi dengan hatinya. Unik, menarik, dan menghibur adalah 3 kata yang bisa menggambarkan film ini dari segi keseluruhannya. Scene per scene yang ditampilkan begitu baik dan juga naskahnya nggak terlalu kaku yang bawa kita tahu kalau film drama romance maupun komedi dengan menggunakan sebuah cerita di dalam novel ataupun komik pasti agak sedikit kaku dan jatuhnya jadi cringe gimana gitu. Tapi untuk film ini overall gue suka dan memang jadi film yang paling gue rekomen buat pertama kali nonton film dari Ari Irham. Terlalu tampan dengan gaya komedi dan beberapa bumbu-bumbu drama romance yang ditampilkan begitu unik ini di rating 6,9 di IMDb. Kalau kamu ngerasa kehilangan orang yang sangat berarti di hidup kamu, kita ngerasain hal yang sama, Bi. Generasi 90-an Melankolia. Generasi 90-an Melankolia adalah film yang rencananya launching pada tahun 2020 kemarin, tapi karena waktu itu masih rawan akan pandemi, jadi bakal ditayangkan di tahun 2021 dan tentu aja lumayan cukup viral di tahun ini.
menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda bernama Abi yang dirinya dilanda kesedihan sekaligus rasa bersalah usai kematian kakaknya bernama Indah yang tewas akibat kecelakaan pesawat. Di dalam keterpurukannya Abi itu ada satu perempuan bernama Sepia yang selalu support dan selalu ada di sisi Abi. Kehadiran dari Sepia pun membuat Abi kembali hidup, tapi masalah rumit dari situlah akan muncul silih berganti. I don't know man, gue sendiri menilai film ini bakal berada di 70/100 poinnya. Tapi itu semua dari pas gue nonton di awal filmnya diputar yang memang cukup kayak biasa aja gitu. Karena memang mungkin bertujuan untuk membuat film penontonnya bakal punya kenangan manis sebelum puncak sebuah emosi pun hadir di dalam filmnya. And surprise, pas di tengah filmnya diputar dan mulailah sebuah konflik plot hole di dalam ceritanya ini hadir, menurut gua sangat-sangat dapat banget dan cukup membuat merinding. Ari Irham sendiri tampil cukup sangat maksimal dan bisa gue bilang ini mungkin acting yang paling sukses di semua film yang dibintanginya. Apalagi pas waktu scene 18+ yang memang jadi perbincangan viral di TikTok dan Instagram minggu ini. Generasi 90-an Melancholia bakal jadi sebuah film kelam dan menarik dari Ari Irham dengan di rating 6,4 di IMDb. But ini bakal jadi label 17 tahun ke atas, jadi gua harap kalian yang nonton harus bisa mencukupi persyaratan itu ya. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Ari Irham yang bisa gue share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gue bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan mungkin bakal gue buat secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Sekian dari gue Ri, see you in the next film.